persahabatan. Sampai murid-muridnya pun dipanggil sahabat. Kata beliau, dari semua hal yang diperoleh kebijaksanaan untuk menghasilkan kebahagiaan hidup yang utuh, yang terbesar adalah kepemilikan persahabatan. Beliau bahkan menyebut antara perkawinan dan persahabatan itu lebih tinggi levelnya persahabatan. Persahabatan itu tingkat tulusnya lebih tinggi. Orang lebih cenderung mau berkorban, ikhlas untuk sahabatnya. Kalau dengan pasangan suami istri kadang-kadang masih ada pamrih-pamrihnya, masih ada harapan-harapan tertentu yang kalau tidak terpenuhi terus jadi masalah. Tapi kalau dengan sahabat tidak, dengan teman tidak. Kita kalau sama teman, kata Epikuros, mereka datang dan kita ngobrol ngalur ngidul bareng-bareng saja, itu sudah membahagiakan. Tanpa harus mereka bawa apa atau mereka menguntungkan kita apa, enggak. Maka kata beliau, sahabat itu posisinya lebih tinggi, termasuk dibandingkan ikatan pernikahan. Jadi tidak masalah kalau kalian nembak ditolak terus jawabannya kita sahabat saja ya. Ya. Itu berarti ingin level yang lebih tinggi. Apa manfaatnya sahabat? Anda tidak akan mengembangkan keberanian dengan menjadi bahagia dalam hubungan Anda setiap hari. Anda akan mengembangkannya dengan bertahan hidup dalam masa-masa sulit dan menghadapi kesulitan. Jadi bersama-sama dengan sahabat, bareng-bareng kita menempa diri. Jadi tidak sekedar dalam senang, tapi ketika menghadapi kesulitan. Bahkan itu kalimat terakhir itu menarik. Bukan bantuan teman-teman kita yang membantu kita, tapi keyakinan bahwa mereka akan membantu kita, itu sudah menenangkan. Saya mungkin kalah, mungkin jatuh, mungkin hancur, tidak apa-apa. Saya punya teman-teman yang apapun situasi saya, dia siap menerima saya. Ini membuat kita mantap, tenang. Jadi itu gunanya sahabat. Makanya ini mungkin agak kontras dengan yang di depan tadi, ingin hidup uzlah, tapi seandainya berinteraksi dengan orang, berinteraksilah dengan para sahabat. Ada quotes menarik bisa kalian pakai dari dia. Kita harus mencari seseorang untuk makan dan minum sebelum mencari sesuatu untuk dimakan dan diminum. Itu menarik ya, jadi cari sahabat. Jangan makan sendiri. Yo ajaklah teman. Kata Epikuros, makan dan minum tanpa teman itu sama saja dengan melahap seperti singa dan serigala. Singa dan serigala itu kan kalau makan ya kan tidak mikir ajak-ajak teman. Beda dengan binatang tertentu ya kalau makan bareng-bareng. Nah, ini quotes untuk para sahabat. Kalian jangan tenang saja kalau makan ada sahabatmu ya diajak makan. Siapa tahu dia bisa nraktir kita. Nah, lumayan. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada cerita Nabi Ibrahim itu ya, yang beliau tidak pernah, Nabi Ibrahim itu makan sendirian. Kalau beliau mau makan kok pas sendirian, dia akan keluar rumah nyari orang yang bisa diajak makan bareng. Ini manfaatnya besar kalau kata Epikuros. Karena sahabat dan teman inilah yang nanti membackup kita, mendukung kita, siap menerima kita apapun kondisi kita. Ya cirinya sahabat itu sebenarnya ya tidak perlu diperintah begitu, ya otomatis sudah. Kalau sama teman kok lagi nongkrong pengen makan kan, ayo makan. Ada ndak di sini yang lagi ngobrol-ngobrol pengen makan, terus nyari-nyari alasan sebentar ya saya ada urusan terus pergi makan sendiri. Berarti belum sahabat. Kalau sahabat itu mesti ngajak makan.
Nah ini nanti setelah ini paling kalian waspada itu kalau ada temennya tiba-tiba bilang kamu sahabatku kan gitu. Nah, ya. Itu alamat itu sebentar lagi. Oke, ya paling sebentar lagi 100-100 ada kan ya itu. Baik. Oke, jadi persahabatan jadi kunci tenangnya hidup. Ketika kita sadar bahwa apapun yang terjadi akan ada orang yang mendukung kita, kita akan merasa nyaman. Hidup rasanya lebih tenang. Karena kalau kita merasa sendirian itu juga kita insecure juga. Kalau nanti ngalami hal tertentu, tidak ada yang mendukung, ya tidak ada yang menghibur, tidak ada yang membantu mencari solusi, juga hidup ini rasanya pahit. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang kelima, ini sekarang yang keenam. Yang natural saja dalam hidup, jangan terdistraksi oleh kerumunan-kerumunan. Kata Epikuros, saya tidak pernah ingin menuruti kemauan orang banyak. Kenapa? Karena apa yang saya tahu mereka tidak setuju. Dan apa yang mereka setuju saya tidak tahu. Karena orang banyak itu sulit. Kalau kita ingin menuruti orang banyak, yang satu bilang A, kita mau ke A, nanti yang lain bilang B. Ini kayak kemarin kita di herd mentality. Jadi mari kita penuhi saja keinginan kita, mungkin sambil didukung, sambil bekerja sama dengan para sahabat kita tadi. Tanpa harus kemudian kita berpretensi untuk menuruti kemauannya semua orang. Karena itu tidak mungkin. Teman-teman akan kelelahan kalau tiap hari gaya hidupmu adalah jangan sampai ada orang ngeritik saya. Atau saya harus memuaskan semua orang. Karena ini sesuatu yang tidak mungkin. Itu kan kayak dulu loh waktu kita ada di sesinya Nasruddin itu loh. Yang dia sama anaknya naik keledai. Itu kan terus jadi pontang-ponting dia karena mendengarkan orang yang suaranya beda-beda. Waktu dia keluar rumah, Nasruddin di atas keledai, anaknya di bawah. Terus orang komentar, orang tua kok tidak tahu diri. Anaknya disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Bingung dia. Terus anaknya yang disuruh naik. Orang ganti komentar, anak durhaka. Dia di atas keledai, orang tuanya dibiarkan jalan. Itu bingung. Nanti akhirnya sudahlah nak, kita naiki berdua saja. Orang komentar, keledai sekecil itu kok dinaiki berdua. Tidak mikir apa ya? Susah lagi. Akhirnya dua-duanya turun. Dituntun saja nak keledainya. Orang juga komen, bawa keledai kok ya dua-duanya jalan kaki, kok bodoh banget. Susah. Akhirnya sudahlah nak, ayo keledainya digotong aja berdua. Itu kalau kalian mendengarkan komentarnya orang. Hari ini kan kita sering digelisahkan itu. Kalian mungkin posting apa, terus orang komentar aneh-aneh banyak sekali. Ada saatnya terserahlah orang mau komen apa, yang penting menurut saya ini baik. Karena kadang yang komen juga iseng saja kok. Ngapain kita ambil hati sedalam itu. Nah, bagian dari ketenangan hidup adalah kita menyadari momen ini. Jadi biasa saja, natural saja. Jangan terdistraksi oleh kerumunan. Kata Epikuros, jika kamu membentuk hidupmu sesuai dengan kodrat hidup yang alami saja, maka kamu tidak akan pernah miskin. Tapi jika kamu mengikuti pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah kaya. Karena kamu akan kerepotan sekali melayani mereka semua. Ini rumus ya, pokoknya ini rumus-rumus hidup tenang. Ini rumus yang ke-6. Sekarang rumus yang ke-7. Setiap orang pasti punya prinsip, punya nilai.
Maka di antara sumber tenangnya hidup adalah kita mampu menegakkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup kita. Kok kita punya idealisme dan belum mampu menegakkannya, itu hidup kita belum tenang. Orang tenang itu kalau ada nilai ya mampu menjalankannya. Kayak kalian misalnya yang muslim ya meyakini sholat itu wajib. Maka ketika kalian bisa menjalankan sholat sudah tenang. Kalau belum mampu menjalankan sholat kalian masih gelisah. Maka ketenanganmu antara lain terjadi kalau kalian bisa menegakkan nilai hidupmu. Mungkin kalian punya nilai kejujuran. Begitu kalian bohong, pasti kalian tidak tenang. Karena nabrak dengan nilai yang kalian yakini. Jadi ketenangan itu akan lahir sesuai dengan kesungguhan kita menegakkan nilai. Makanya ini tadi yang quote sempat kita kutip itu loh. Tidak mungkin hidup senang tanpa bijaksana, baik dan adil. Dan tidak mungkin hidup bijaksana, baik dan adil tanpa hidup yang senang. Jadi kesenangan, ketenangan itu bersyarat penegakan prinsip dan nilai. Beliau juga punya quotes begini. Kesenangan itu tidak jahat. Tapi cara menghasilkan sebagian kesenangan itu ada yang mengakibatkan masalah yang besarnya berlipat-lipat daripada kesenangan yang diperoleh. Jadi wajar saja orang mengejar kesenangan, tapi kalau kita mengejar kesenangan itu dengan mengabaikan nilai, prinsip yang kita yakini, disitulah maunya kita kesenangan, tapi jatuhnya bisa kebalikannya. Keinginan kita, ayo kita penuhi, tapi tetap tidak mengabaikan nilai. Karena kalau kita mengabaikannya, kita mungkin tidak ketemu dengan kesenangan, malah ketemu dengan masalah. Jadi rumus akhirnya kesenangan itu di sini. Makanya beliau kemudian bilang, meski kita bisa mengelak dari hukuman, tapi orang yang melarikan diri tidak mungkin bisa hidup tenang. Karena mereka akan selalu ditakuti, ketakutan akan masa yang akan datang maupun masa kini. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan tapi tidak ngaku. Kita salah tapi terus melarikan diri. Jangan dikira urusannya selesai. Kita sedang mempertaruhkan ketenangan hidup. Mungkin saja seluruh Indonesia tidak tahu. Tidak ada yang tahu selain para malaikat dan Allah saja. Tapi kalian juga tahu yang melakukannya. Dan itu akan jadi ganjalan bagi ketenangan hidupmu. Maka kata Epikuros ya tidak bisa kalian mengabaikan nilai, mengabaikan norma. Karena begitu kalian nabrak itu, pasti kalian tidak tenang. Mungkin tidak ada orang tahu, tapi kalian sendiri yang melakukannya kan tahu. Dan itu akan jadi memorimu dan itu yang akan memblokir ketenanganmu. Kadang-kadang kalau orang melakukan kesalahan ini itu kan ada di memorinya. Kadang-kadang kalau dia mengalami kesialan apa, ketidakberuntungan apa, itu selalu disambungkan dengan kesalahannya sebelumnya. Makanya orang yang mendapatkan musibah itu kan sering mengeluhnya itu, ya Allah, apa salahku ya, apa dosaku ya. Karena memang ingatan akan salah dan dosa itu jadi memori yang menghalangi ketenangan kita. Kita was-was terus, jangan-jangan salahku, dosaku ini nanti terbalas dengan hal yang lebih pahit, lebih buruk. Jadi ketika kita mengalami kepahitan itu kita sambungkan dengan ingatan kita akan dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi kalau ada teman-teman ini, kita semua kan kadang punya aib yang ingin kita tutupi, punya dosa yang tidak ingin kita ceritakan ke siapa-siapa. Tapi jangan lupa,
Kalau kita tidak ingin bersih-bersih diri, kita hanya menyangkal saja dosa itu, salah itu, ya pada saatnya kita sedang mengorbankan ketenangan kita. Hidupmu tidak akan tenang. Ini mungkin teori yang banyak dipakai di drama-drama itu kan, kalau pas gegeran, ya kamu menzolimi aku sampai segininya, tunggu saja, ingat-ingat saja, nih, kamu tidak akan tenang hidupmu. Karena memang kesalahan dan dosa itu membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang.